Anjing lo emang lo ya. Mana lu? Ngewe pasti. Ya. Jam 2 biasa. Selamat malam dan selamat datang di 6969 FM Sex Radio. Karena seks adalah gender. Jadi buat teman-teman yang ngerasa gendernya laki-laki atau perempuan atau mungkin ada di tengah-tengah itu, kalian berhak buat dengerin gue Uus di sini. Malam ini gue mau cerita. Cerita apa ya? Gak tau kenapa ketika gue jadi penyiar malam, di pengalaman-pengalaman sebelumnya, gue ngerasa terbebani karena gue harus bercerita banyak hal, tapi pengalaman gue belum ada sama sekali. Kayak misalkan di antara pendengar gue, mungkin gue bakal manggil di sini teman-teman gender. Ada yang berkaitan dengan hubungan yang beda agama. Sedih sih. Padahal kalau lu mau peduli dan misalkan ada sebuah hubungan yang beda agama, pacaran beda agama, gue diminta untuk ngasih solusi. Dan gue yang gak tahu soal hal itu harus ngasih solusi. Anjing. Untung di sini boleh ngomong anjing, kalau di radio nggak boleh. Pokoknya menjadi penyiar malam harus sok tahu, harus mendayu, dan intinya adalah membuat para perempuan seperti ratu. Mungkin kalau di zaman dahulu kala jadi penyiar malam itu bisa dikategorikan menjadi sebuah pekerjaan yang spesial karena lu tuh cuma didengerin suaranya. Dan mungkin butuh 5 tahun sampai 10 tahun sampai akhirnya pendengar lu tahu bagaimana muka lu. Tapi di zaman sekarang ini ada namanya sosial media digital yang ngentot, seneng banget bisa ngerokok di studio. Kita bertanya-tanya, kenapa penyiar-penyiar zaman dahulu lebih lepas siarannya, lebih enak siarannya, lebih relate siarannya. Karena di studionya pun mereka bebas mau ngapain aja, bawa minuman, bawa rokok. Jadi enjoy dan kerasa banget ambience-nya kalau kita lagi cerita, emang bener-bener lagi nongkrong. Tapi anyway, kita balik lagi ke topik barusan. Di zaman sekarang tuh zaman sosial media yang ketika lu mendengar suara gua, ketawa gua yang lu bisa sange, lu bisa ngebayangin hal-hal yang kayaknya nih orang ganteng banget. Untuk pertama kalinya lu denger suara gue jam 12 malam, lu mungkin mikir kalau gue adalah anak ITB, IPK 3,5, dan gue jadi penyiar radio hanya untuk ngisi kekosongan gue. Dan gue bawa mobil Yaris, jadi pas ketemu gak bakal kehujanan. Bayangin kecewanya para pendengar gue, teman gender. Waktu zaman dulu dengan suara kayak gini, gue siaran malam. Terus di Twitter radio gue tulis akun Instagram gue atau akun gue di Twitter. Besoknya mereka panggil gue penipu. Karena gue cuma anak Unpad yang mungkin saat itu tidak punya pekerjaan tetap dan bekerja menjadi penyiar radio untuk bisa menyambung hidup. Datang pun pakai tandar butut. Kasian sih gue ngebayanginnya, lebih kayak mampus lo ngentot.
Ya pada akhirnya proses itulah yang membuat gue sadar. Karena waktu zaman dulu gue disuruh jadi penyiar radio, gue gak mau ngeluarin suara kayak gini. Gue takut dibilang palsu. Tapi saat sekarang gue yakin dengan jati diri gue, dan gue yakin juga banyak orang yang tahu siapa gue sebenarnya. Gue mau nyoba jadi penyiar yang disuruh oleh senior saat siaran malam. Ya mungkin kayak gini kali ya bentuknya. Gak tahu kenapa, pasti kalau penyiar malam mendayu pasti seperti itu. Mungkin gini kali ya maksudnya. Padahal kalau gua ngomong biasa, mungkin gini kali ya maksudnya. Tapi gak bisa. Penyiar malam itu harus membuat para pendengar melawan orang tua mereka. Ingat gak sih waktu orang tua kita bilang, jangan pernah cerita ke orang asing. Dan jangan pernah percaya dengan siapapun yang lu baru temuin hari itu. Ingat? Tapi lu bisa cerita banyak banget sama penyiar malam. Sungguh ironis. Ternyata diam-diam kita adalah malin kundang. Harusnya tadi musik masuk. Setelah punchline dan tertawa-tertawa hangat, harusnya ada intro musik masuk. Tapi tidak dengan ini. Gue inget banget waktu gue jadi penyiar malam, gue gak boleh ngasih solusi yang real. Suatu hari gue pernah mendapatkan SMS like, what the fuck is SMS? Mungkin sekarang udah zamannya sosial media, lu mungkin taunya ya direct message, WhatsApp, Line, Kakao Talk, MiChat, ups, atau Tinder, ups. Iya, penyiar malam gak ada yang lucu. Jadi gua gak ada tuntutan untuk lucu. Enak deh jadi penyiar malam. Waktu itu ada yang pernah SMS ke gue, Kak, boleh gak aku cerita? Gue lupa namanya teman gender, tapi dia adalah seorang laki-laki. Kak, aku baru aja ditolak sama satu perempuan. Kira-kira gimana caranya biar kita bisa move on atau bisa terus ngedapetin satu cewek ini? Atau mungkin Kak Rai Firdaus tahu apa alasan perempuan ini menolak saya? Terima kasih. Saat itu di tahun 2011, solusi yang kulontarkan adalah, ya mungkin muka lu jelek, atau kendaraan lu tidak sesuai dengan kriteria-kriteria yang dimiliki perempuan tersebut. Keesokan harinya gue ditegur sama atasan radio gue. Lu kenapa ngasih solusi yang seperti itu? Harusnya sih tadi gak ketawa ya. Kenapa jadi penyiar malam tuh harus ketawanya harus gitu kayak nggak bisa kayak nggak boleh gitu, harus harus seperti itu. Gue dipanggil terus ya dia bilang, kenapa lo ngasih solusi seperti itu ke pendengar lo? Terus gue bilang, lu nyuruh gue menjadi seorang penyiar yang memposisikan diri gue menjadi pendengar yang baik,
dan memberikan solusi kalau memang gue punya pengalaman itu. Ya, itulah pengalaman gue. Entah gue ditolak karena muka gue, duit gue, atau mungkin kendaraan gue. Lalu gue dibentak sama atasan gue di radio. Gue usah siaran lu ngentot. Sebelum lu bisa memperbaiki siaran lu, jangan harap lu bisa dapet banyak jam siaran di radio ini. Loh, kok gue salah lagi? Apa yang salah dari apa yang gue lakukan? Karena itu yang lu suruh ke gue. Lalu dia menjawab, "Hei Uus, lu lupa menjadi penyiar malam itu, lu harus ngasih saran yang pengen mereka dengar." Sangat sulit. Sangat sulit. Karena gue selalu berada di posisi saat gue bersama dengan teman-teman gue ngasih solusi yang realistis dan menurut gue bisa ngasih dorongan temen gue untuk memilih salah satu solusi yang mungkin ada ketika dia punya masalah. Dan menurut gue bilang, sabar ya, sangatlah kontol. Karena sampai saat dia marah dan dia akhirnya sedih dan dia menangis, sudah pasti dia sudah sabar terlebih dahulu, tidak usah diingatkan, bukan? Goblok. Saat menjadi bawahan pun saya tidak membiarkan nalar saya mati. Anjing, dulu di siaran gak boleh gini nih. Ada lagi waktu itu Perempuan ini cerita kalau dia udah ngelakuin banyak hal buat satu laki-laki, dan gue berharap laki-laki ini tuh suka juga sama gue. Aku harus gimana lagi, Kak? Pada saat itu gue ngasih solusi yang beda dong pastinya, karena gender dia perempuan. Ya gue bilang, ya mungkin lu jelek, sama ya. Karena apalagi ketika lu udah ngelakuin banyak hal buat dia, lu udah hujan-hujanan bawa bunga mawar, sambil ya sebelum akhirnya sampai lu juga merapat ke Harvest atau Holland Bakery gitu untuk ngasih dia kue atau martabak buat orang tuanya, dan itu masih gagal. Apalagi ya mungkin wajah lu tidak sesuai dengan kriterianya, kan? Apakah itu tidak cukup solutif? Ya mungkin gak banyak sih yang bisa gue ceritain lagi soal menjadi penyiar malam. Yang pada intinya adalah gue selalu salah memberikan solusi saat itu. Gue kehilangan pekerjaan gue karena gue ngasih solusi-solusi real di siaran gue. Dan sekarang semua solusi-solusi gue, semua kesimpulan gue akan sebuah masalah menjadi sebuah quotes yang didengar oleh orang lain. Jadi yang salah adalah gaya siaran gue atau atasan gue yang selama ini gak pernah mau kerja. Cuma pengen semua penyiar sama,
Semua pengen penyiar tunduk sama dia. Nalar nomor 2, yang penting dia kelihatan kerja. Lucu sekali dunia ini dalam memberikan karma terhadap orang-orang yang arogan. Kalau diingat-ingat emang perjalanan menuju ke posisi gue sekarang memang mungkin lu jalanin sekarang. Entah bos ngentot, bos kontol, bos tai. Gue pernah mengalami itu gitu. Buat teman-teman, gak tahu kenapa gue seneng banget siaran kayak gini karena gue bisa ngomong ngentot gitu dengan ganteng. Gue juga bisa ngomong kontol secara elegan. Gue ngebayangin kontolnya Leonardo DiCaprio gitu. Kontol. Kalau kontol gue kan kontol. Itu kontol gue. Tidak estetik penyebutannya. Dan Jang, nasi gorengnya iji. Nya kayak dibayar anjing. Beres iklan. Ya. Itu nasi goreng yang paling enak di radio gue. Dan waktu gue siaran malam, makanan gue adalah nasi goreng plus telur ceplok. Saking gak punya duitnya, saat gue jadi penyiar malam, gue pernah minta nasi gorengnya gak pakai kecap karena menurut gue bisa ngurangin harganya. Berharap dengan mengurangi kecap jadi bisa berkurang harganya. Bayangkan saja seorang pedagang nasi goreng yang berjalan kaki berkilo-kilometer dari rumahnya ke satu komplek. Lalu ke jalanan di Bandung yang dingin, pakai sendal jepit, menyalakan gerobaknya dengan petromak, dan cat di gerobak yang sama seperti pedagang nasi goreng lain. Wah, saya diberikan nasi goreng yang utuh beserta telur ceploknya. Lalu gue bilang sama tukang nasi goreng ini, "Bang, kok bahaya banget?" "Iya Cep, yang namanya sama-sama pekerja malam harus saling support. Padahal mungkin gue terlihat lebih mewah dibanding tukang nasi goreng ini. Duduk di studio kena AC dengan mixer ratusan juta, dengan mikrofon puluhan juta. Ketemu artis yang mungkin lagi interview ke radio. Tapi ternyata tukang nasi goreng lebih mulia dibandingkan dengan gue. Dan tukang nasi goreng ini bener-bener ngasih solusi yang real dan nyata. Itu tukang nasi goreng bakal gue bilang ngentot depan mukanya kalau pas gue lagi minta nasi goreng yang gak pakai kecap itu. Terus abangnya bilang, "Sabar ya." Ngentot lu bang, lu anjing lu. Dan mungkin tukang nasi goreng yang dulu sering ada di tempat radio gue mungkin udah hidup lebih baik, gue berharapnya, karena dia ngasih gue solusi yang real dan nyata. Jadi buat teman-teman sebenarnya guna penyiar malam tuh apa sih? Banyak lagu-lagu Spotify yang membuat lo tenang. Banyak lagu-lagu Spotify dengan nada-nada backsound mendayu seperti ini. Lalu, apa fungsi penyiar malam? Gue inget banget gue siaran dari jam 12 sampai jam 2. Dan rata-rata orang-orang yang siaran malam adalah penyiar training atau yang lagi latihan. Gimana caranya
penyiar training ini bisa ngasih solusi real life yang baik dan nyata, sedangkan dia aja baru masuk radio. Disangkanya perusahaan itu bisa membuat saya tunduk dan juga membiarkan orang-orang tidak mendapatkan solusi di hidupnya. Salah. Mungkin ini sama seperti dengan kantor-kantor yang pengen menerima fresh graduate, tapi yang berpengalaman. Itu aneh banget anjing. Bener. Lu minta orang yang baru lulus S1 tapi punya pengalaman kerja. Memang dunia malam ini. Nunjang. Cuma gimmick. Yang pada intinya adalah sepertinya menyenangkan menjadi seorang penyiar malam yang bisa ngasih solusi yang pahit, tapi memang harus itu solusinya, dibanding kita cuma ngadem-ngademin hati. Ya mungkin istilahnya, daripada kita ngebersihin luka tapi lukanya gak diobatin, ya cuma biar gak kelihatan darahnya, mendingan kita gak usah bersihin lukanya, samping-sampingnya, entah darahnya ngucur apa gimana, tapi kita langsung ke poin dari mana luka ini berasal. Memang lebih sakit, tapi sembuhnya akan lebih cepat. Mungkin ini aja episode pertama dari Penyiar Malam. Dan gua rasa masih banyak topik-topik yang mungkin di zaman dulu pernah gue baca ketika gue jadi penyiar radio. Dan di sini gue bakal ngasih solusi yang sebenar-benarnya tanpa harus berkompromi dengan atasan kontol. Oke, teman-teman gender, thank you banget udah dengerin gue Uus di 6969 FM Sex Radio, karena seks adalah gender. Thank you. Enak anjing siaran begini. Kenapa gak dari dulu coba?